Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kita kembali lagi di Bedah Kisi-Kisi PAI part 3, part selanjutnya. Oke, anak-anak, hari ini sebelum kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar kita diberi pemahaman yang luas, dimudahkan oleh Allah dalam memahami semua kisi-kisi yang ada. Berdoa dimulai. Selesai. Sudah siap anak-anak? Oke, kalau sudah siap, Putri akan share screen. Ya. Ya. Jadi, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan bedah kisi-kisi USDA PAI part 3 karena part 1 dan part 2 sudah kita bahas di minggu-minggu sebelumnya. Jadi, tetap di layar HP atau Android atau laptop kalian, jangan sampai ketinggalan bedah kisi-kisi kali ini ya. Oke, Putri tetap akan mengingatkan pada kalian, akan memotivasi kalian agar senantiasa memilih untuk berlari. Berlari sekuat mungkin, berlari sekencang mungkin, karena tanggal ujian sudah ada di depan mata kalian. Oke, sebelumnya Putri memiliki hutang yang belum dilunasi. Hutang apa ya? Hutangnya bukan berupa uang, tetapi hutang untuk menjelaskan pelajaran ilmu tajwid, tentunya ilmu tajwid yang ada di materi kisi-kisi USDA PAI Part 1. Ya. Jadi, dalam materi tajwid ini, kita hanya akan membahas hukum nun mati atau tanwin, ya, karena di soal STPAI yang tertuang seputar hukum nun mati atau tanwin. Oke, silakan simak video pembelajaran berikut ini. Sebentar. Ya, jadi video yang sudah kalian tonton itu merupakan cuplikan video yang Butia sengaja ambil di YouTube untuk mempermudah kalian agar bisa memahami tajwid, khususnya mengenai tajwid bagian izhar. Oke, kita simak video selanjutnya.
Oke, video selanjutnya. Ya, baik. Nah, bagaimana anak-anak sudah mulai memahami ketiga tajwid tersebut? Nah, jadi perlu diingat-ingat bahwa kalian harus mematangkan ketiga tajwid itu dari izhar, idgham, ikhfa. Nah, ada satu lagi tajwid yang jarang sekali keluar di ujian, tetapi tidak menutup kemungkinan akan keluar di tahun ini, yaitu bacaan ik iqlab, ya, apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf ba. Oke, kita lanjut. Ya, karena kita kemarin sudah sampai di kisi-kisi nomor 10, part 2 kan kisi-kisinya dari nomor 6 sampai nomor 10. Maka minggu ini kita akan membahas 5 kisi-kisi lagi, yaitu kisi-kisi nomor 11 sampai 15. Coba kita pahami kisi-kisi nomor 11, yaitu memahami makna dua kalimat syahadat. Ya, dua kalimat syahadat ini biasa disebut dengan syahadatain. Nah, adapun indikator soalnya akan disajikan peristiwa dalam kehidupan sehari-hari tentang ketauhidan atau kerasulan. Jadi kalian diharapkan dapat menunjukkan contoh penerapan sikap yang sesuai dengan makna dua kalimat syahadat yang benar. Ya. Jadi syahadat ini dibagi menjadi dua, ada syahadat tauhid. Syahadat tauhid itu adalah kesaksian yang menunjukkan tentang keesaan Allah. Dan yang kedua yaitu syahadat Rasul. Apa itu syahadat Rasul? Syahadat Rasul adalah kesaksian bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Nah, karena syahadat ini dibagi menjadi dua, maka namanya adalah syahadatain. Syahadat tauhid berbunyi, Asyhadu alla ilaha illallah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Syahadat Rasul berbunyi, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Ya. Di sini ada soal anak-anak, silahkan cermati soalnya. Nah, sebelum mencermati soal ini, silahkan kalian persiapkan dulu buku tulis agama. Seperti biasa, silahkan kalian jawab semampu kalian. Menebak-nebak dulu apakah tebakan kalian benar. Nah, nanti silahkan bisa dikirimkan melalui saya apabila
Dari sekian soal, kalian bisa menjawab dengan benar berapa soal. Teman-teman yang di luar sana juga bisa mengikuti atau menyimak dengan serius materi kisi-kisi part 3 ini. Bisa juga mencoba untuk menguji sejauh mana pemahaman kalian sampai kisi-kisi yang nomor 11 ini. Oke, perhatikan peristiwa dalam kehidupan sehari-hari berikut. Suatu masyarakat meyakini bahwa hasil pertanian bisa berlimpah berkat jasa Dewi Sri yang menyuburkan tanah. Mereka mengadakan upacara persembahan untuk Dewi Sri sebagai ucapan terima kasih. Contoh penerapan sikap yang sesuai dengan syahadat tauhid. Ingat, syahadat tauhid itu adalah syahadat mengenai kesaksian kita terhadap keesaan Allah. Apakah A mempercayai kebiasaan tersebut karena ajaran leluhur, B ikut merayakan upacara persembahan karena sudah menjadi tradisi, C tidak ikut melakukan persembahan karena hanya Allah yang disembah, D mempercayai bahwa Dewi Sri adalah dewa penyebab tanah menjadi subur. Ya, silakan bisa di-pause dulu. Oke, jawaban yang benar adalah C. Ya, tidak ikut melakukan persembahan karena hanya Allah yang disembah. Oke. Soal yang selanjutnya, Pak Muslim tidak terpengaruh dengan lingkungan masyarakat di kampungnya yang senang pergi ke dukun dan memberi sesajen di pohon beringin. Ia tahu bahwa dukun dan pohon beringin tidak dapat memberikan manfaat kepada manusia. Ia yakin bahwa segala sesuatu yang terjadi pada manusia adalah kehendak Allah. Perilaku yang sesuai dengan pengamalan syahadat tauhid adalah, pause dulu. Ya, jawaban yang benar adalah memohon pertolongan hanya kepada Allah. Ya, jadi option A, B, C, dan D ini tidak ada yang sebagai pengecoh, ya. Karena yang paling tepat di sini adalah poin B. Poin A, memusuhi dukun yang menyesatkan orang banyak, itu tidak tepat, ya. Apalagi sampai mengambil sesajen yang ada. Nanti yang ada kalian malah dimarahi orang-orang sekitar. Menebang pohon beringin itu tidak baik juga karena merusak kelestarian alam. Oke. Nah, kita beralih ke kisi-kisi nomor 12, yaitu memahami makna iman kepada malaikat-malaikat Allah berdasarkan pengamatan terhadap diri dan alam sekitar. Ya, nanti di sini akan disajikan pernyataan tentang tugas malaikat. Peserta didik atau kalian harus bisa menentukan nama malaikat yang sesuai dengan tugasnya dengan benar. Oke, malaikat yang wajib kita imani jumlahnya ada ya 10. Pertama, Jibril. Tolong diingat-ingat, jangan sampai kebalik apalagi lupa. Jibril menyampaikan wahyu. Mikail membagi rizki. Israel mencabut nyawa. Israfil, ingat, jangan sampai terbalik antara Israel dengan Israfil. Israfil meniup sangkakala. Munkar dan Nakir, ini satu paket ya, menanyakan amal di kubur. Mohon maaf, ini menanyakan amal, bukan menanyakan alam. Menanyakan amal di kubur. Rokib mencatat amal baik, Atid mencatat amal buruk, Malik menjaga pintu neraka, dan Ridwan menjaga pintu surga. Ya. Jadi ke-10 malaikat ini harus kalian hafalkan. Jika kalian memang susah sekali menghafalkan, bisa menghafalkan melalui lagu yang sudah Butia sharekan di pembelajaran sebelumnya. Atau bisa cek di link YouTube-nya Butia untuk melihat atau mendengarkan lagu 10 malaikat. Oke, kita lihat soal yang ada di depan kalian. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan malaikat dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Mereka selalu patuh dan menaati perintah Allah. Malaikat yang ditugaskan Allah untuk meniup sangkakala. Nah, ini sangat gampang sekali ya. Pasti sudah bisa kalian tebak apa jawabannya? Ya, malaikat Israfil. Anak-anak, malaikat Malik ini menjaga pintu neraka. Kalau malaikat Israel menjaga
mohon maaf, mencabut nyawa, dan malaikat Mikail menurunkan rezeki atau membagi rezeki. Soal selanjutnya, ketika sedang di Gua Hiro, Nabi Muhammad SAW didatangi oleh malaikat. Ia membawa wahyu dari Allah untuk disampaikan kepada Nabi Muhammad. Malaikat tersebut adalah, ya, jawabannya adalah malaikat Jibril. Ya, karena malaikat Ridwan sebagai penjaga pintu surga. Kisi-kisi yang nomor 13 berisi tentang makna diturunkannya kitab-kitab suci melalui Rasul-Rasul Allah sebagai implementasi rukun iman. Ya, nanti di dalam soalnya akan disajikan narasi tentang makna diturunkannya kitab-kitab suci. Jadi kalian harus bisa menerapkan contoh perilaku yang sesuai dengan benar. Oke, kitab Allah merupakan rukun iman yang ketiga. Jadi ketika kita mengimani bahwa kitab Allah benar-benar ada, nah itu berarti kalian sudah mengimani rukun iman yang ketiga. Ya, kitab Allah yang wajib diimani ada 4, yaitu kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa, kitab Zabur yang menerima adalah Nabi Daud, dan kitab Injil yang menerima adalah Nabi Isa. Terakhir, kitab Al-Quran yang menerima adalah Nabi Muhammad SAW. Nah, perlu anak-anak ketahui bahwa Al-Quran ini sebagai penyempurna kitab-kitab terdahulu. Sebagai penyempurna kitab-kitab yang ada yang sudah Allah turunkan. Jadi, Al-Quran ini adalah murni dari Allah, bukan perkataan atau tulisan Nabi Muhammad. Begitu ya. Soal yang ada di depan kalian mengenai kitab Allah. Kitab suci diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para rasulnya sebagai pedoman hidup umat manusia. Manusia yang menjalani kehidupan sesuai wahyu Allah akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Perilaku yang paling sesuai dengan pernyataan tersebut adalah A. Selalu membaca Al-Quran, B. Membaca Al-Quran dan terjemahannya, C. Membaca Al-Quran dan mempelajari tafsirnya, D. Membaca Al-Quran, mempelajari dan mengamalkannya. Oke anak-anak, di sini kalian jangan sampai terkecoh ya. Karena kalau dilihat dari segi isi pilihan jawaban, dari A sampai D, ini semuanya sangat baik. Semuanya merupakan perbuatan yang baik. Tetapi kita harus mencermati di sini, sebenarnya apa yang tepat untuk pertanyaan dari jawaban yang ada di narasi tersebut. Oke. Ya, perilaku yang sesuai. A, selalu membaca Al-Quran. Oke, baik. Selalu membaca Al-Quran. Apa hanya membaca saja? Yang B, membaca Al-Quran dan terjemahannya. Sudah mulai ada peningkatan, baca Al-Quran dan terjemahannya saja. Saya membaca Al-Quran dan mempelajari tafsirnya. Ini sudah mencapai tingkat penafsiran. D. Membaca Al-Quran, mempelajari dan mengamalkannya. Jadi anak-anak, jawaban yang paling tepat adalah yang D. Karena selain membaca Al-Quran, kita juga harus mempelajari Al-Quran, mempelajari segala yang ada di dalam Al-Quran. Di sisi lain, kita juga harus bisa mengamalkan ke dalam kehidupan sehari-hari. Oke, soal selanjutnya, Al-Quran diturunkan. Oke, ada orang suara jalan. Al-Quran diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sebagai petunjuk bagi umat manusia. Supaya kehidupan manusia terhindar dari kemaksiatan dan perbuatan dosa, perilaku yang sesuai dengan narasi tersebut adalah A. Alan tidak suka dengan aturan yang ada. Ia memilih semua ibadah tanpa menggunakan aturan yang telah ditentukan. B. Farhan melaksanakan ibadah puasa tanpa memperhatikan syarat dan tata cara puasa yang telah ditentukan. C. Dika selalu melakukan sesuatu tidak menghiraukan aturan yang ada. D.
Sebelum melaksanakan sholat, Ani selalu berwudu terlebih dahulu. Oke, jawaban yang paling tepat adalah sebenarnya ini sedikit mengecohkan ya, tetapi kalau kalian cermat, itu poin A, B, dan C itu perilaku yang kurang pas. Jadi jawaban yang tepat adalah D. Sebelum melaksanakan sholat, Ani selalu berwudu terlebih dahulu karena itu merupakan syarat sah sholat. Oke, pertanyaan selanjutnya. Salah satu tujuan diturunkannya kitab suci Allah adalah sebagai sumber pengetahuan. Di dalam kitab-kitab Allah, selain berisi tentang perintah dan larangan Allah, juga menjelaskan tentang pokok ilmu pengetahuan yang mendorong manusia mengembangkan wawasan sesuai dengan perkembangan zaman. Perilaku yang sesuai dengan tujuan diturunkannya kitab suci tersebut adalah A. Membaca Al-Quran agar terhindar dari gangguan setan. B. Membaca dan mempelajari isi ayat-ayat Al-Quran. C. Menghafalkan Al-Quran agar menjadi juara. D. Membaca ayat-ayat Al-Quran ketika sakit. Oke, silahkan di-pause dulu anak-anak. Baik, dari semua option, semua pilihan ganda yang ada, pilihan jawaban, ini semuanya benar. Mungkin ada yang benar, ada yang kurang pas. Oke, akan tetapi di sini poin pentingnya yaitu untuk apa sebenarnya Al-Quran diturunkan? Untuk apa sebenarnya kitab-kitab Allah itu diturunkan? Nah, yang paling tepat adalah agar kita bisa membaca dan mempelajari isi ayat-ayat Al-Quran. Jadi perilaku yang sesuai. Ya, perilaku yang sesuai dengan tujuan diturunkannya kitab suci. Oke, kisi-kisi nomor 14 tentang Rasul Ul Azmi. Nah, nanti akan disajikan soal mengenai pertanyaan tentang nama-nama Rasul. Kalian harus dapat mengidentifikasi nama-nama Rasul Ul Azmi dengan benar. Jadi harus hafal nama-nama Rasul Ul Azmi. Oke, di sini Rasul Ul Azmi ini ada 5. Biasa saya singkat menjadi NIMIM. Nah, ini NIMIM, singkatan NIMIM ini warisan dari guru-guru saya. N-nya adalah Nabi Nuh alaihi salam. I, Nabi Isa alaihi salam. M pertama, Nabi Musa alaihi salam. I kedua, Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan M yang terakhir yaitu Nabi Muhammad SAW. Ketika kalian lupa atau bingung untuk menghafalkan nama-nama Rasul Azmi yang 5, silahkan kalian ingat-ingat terus Nimim, Nuh, Isa, Musa, Ibrahim, Muhammad. Atau bisa juga kalian sering menempelkan kata-kata atau rangkuman-rangkuman pembelajaran di sekolah itu ditempel di dinding kamar kalian atau di lemari. Jadi setiap kalian bangun tidur kalian lihat. Kalian mau masuk kamar, keluar kamar kalian lihat. Kalian hanya sekedar melihat. Jadi mengingat dengan mata kalian. Itu lama-kelamaan mata kalian akan merespon lalu memprosesnya ke dalam memori otak kalian. Itu ya. Oke, silahkan perhatikan pertanyaan berikut ini. Berikut ini yang merupakan Rasul-Rasul Ul Azmi adalah, silahkan di-pause dulu. Baik, Rasul Ul Azmi. Nah, di sini sebenarnya hampir ada 4 nama Rasul Ul Azmi yang benar, tapi ada juga yang menjadi pengecoh. Nah, kalian di sini harus jeli. Jawaban yang paling tepat adalah B. Nabi Muhammad SAW, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, dan Nabi Nuh alaihissalam. Kenapa poin A tidak tepat? Ya, karena Nabi Ismail bukan termasuk Rasul Azmi. Yang C juga, Nabi Ismail ada Nabi Ismail. Yang D, ada Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman bukan termasuk Rasul Ul Azmi. Soal selanjutnya, berikut adalah beberapa nama Rasul Allah dari 1 sampai 8. Rasul Allah yang merupakan Rasul Ul Azmi ditunjukkan oleh nomor. Pause dulu anak-anak. Ya.
Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad. Yang tepat jadi nomor 3, 5, 7, dan 8. Oke, soal selanjutnya. Salah seorang Rasulul Azmi yang mendapat mukjizat dari Allah berupa keselamatan dari banjir bandang sebagai bentuk azab Allah bagi kaumnya yang ingkar. Nah, Butia kasih clue di sini. Jadi, Nabi di sini yang dimaksudkan seorang Nabi yang pertama kali bisa membuat perahu yang sangat besar. Jadi, ketika Allah itu menyelamatkan Nabi Nuh dari banjir bandang, oh maaf malah keceplosan deh. Ya, jadi jawabannya adalah Nabi Nuh ya. Tetapi sayangnya di sini anaknya Nabi Nuh dan istrinya tidak sempat terselamatkan karena tidak mau ikut beriman kepada Allah. Tidak menggubris ajakan Nabi Nuh agar bertobat dan menyembah Allah. Nah, kalau di sini Nabi Ibrahim, mujizatnya adalah tidak hangus terbakar oleh api. Ya, Nabi Musa tongkatnya bisa membelah lautan. Nabi Muhammad bisa membelah bulan. Kisi-kisi nomor 15, yaitu memahami hikmah beriman kepada hari akhir yang dapat membentuk perilaku akhlak mulia. Nah, nanti akan disajikan soal tentang peristiwa hari akhir atau hari kiamat. Kalian harus bisa menunjukkan nama lain hari akhir sesuai narasi dengan benar. Oke, iman kepada hari akhir merupakan rukun iman yang kelima. Keseluruhan rukun iman itu ada 6. 1. Iman kepada Allah. 2. Kepada malaikat Allah. 3. Kepada kitab Allah. 4. Kepada Rasul Allah. 5. Kepada hari akhir. 6. Kepada qada dan qadar. Oke. Jadi maksud dari iman kepada hari akhir, kalian itu artinya percaya bahwa hari akhir atau hari kiamat itu pasti akan terjadi. Hanya Allah yang mengetahui persis kapan dan waktu terjadinya hari kiamat. Sekalipun Nabi Muhammad SAW tidak mengetahui tanggalnya, tanggal berapa, harinya, hari apa, tahun berapa, Nabi Muhammad tidak pernah tahu atau diberitahu. Ya, oke, di sini kita akan memberikan sedikit gambaran bahwa kiamat itu dibagi menjadi 2. Kiamat sugro kecil dan kiamat kubro besar. Kiamat sugro contohnya terjadinya bencana alam seperti gunung meletus, banjir, gempa bumi, kemudian banyak orang yang meninggal, tentang kematian. Kalau kiamat kubro yaitu hancurnya seluruh alam semesta beserta isinya tanpa terkecuali. Ya. Nah, di sini Nabi Muhammad sudah menjelaskan dalam hadis tanda-tanda kiamat akan segera terjadi. Misalnya, munculnya Dajjal, keluarnya Dabba atau binatang melata yang bisa berbicara, kemudian turunnya Nabi Isa, keluarnya Ya'juj Ma'juj, keluarnya Imam Mahdi, dan masih banyak lagi. Oke, di sini ada tingkatan atau alur peristiwa hari kiamat sampai nanti akan menerima balasan pertama, yaitu Yaumul Barzah, hari penantian seluruh umat manusia. Ya, yang telah meninggal. Yaumul Ba'as, jadi ketika kalian sudah dimatikan oleh Allah, semuanya dihancurkan, nah kalian akan dibangkitkan kembali, ya, dibangkitkan kembali dari alam kubur. Nah, setelah itu kalian akan dikumpulkan di suatu tempat yang bernama Padang Mahsyar. Yang namanya Yaumul Mahsyar, hari perkumpulan. Setelah itu akan ada namanya Yaumul Hisab, hari di mana dilakukan perhitungan amal perbuatan manusia ketika di dunia. Ada Yaumul Mizan, hari di mana dilakukan penimbangan amal perbuatan manusia selama di dunia untuk mengetahui berat ringannya pahala dan dosa. Oke, ada syurat adalah jalur atau jalan penentu dari masing-masing manusia setelah dihisab dan ditimbang amal baik buruknya ya. Biasa kita sering mendengar jembatan Syiratul Mustaqim.
Ya, syafaat adalah pertolongan yang diperoleh umat manusia yang beriman. Biasa syafaat ini juga bisa kita dapatkan dari Nabi Muhammad. Maka ketika kita selesai sholat, kita selalu bersolawat kepada Nabi Muhammad, tidak lain karena kita hanya ingin meminta syafaatnya agar di yaumul kiamah, di hari akhir, di hari kiamat nanti kita bisa meminta syafaat dan menerima syafaat dari Nabi Muhammad. Oke, surga dan neraka adalah tempat terakhir pembalasan manusia. Semoga kita semua bisa terhindar dari siksa api neraka dan bisa berkumpul di surganya Allah. Amin. Oke, soalnya seperti ini. Pada hari kiamat nanti, seluruh manusia yang pernah hidup sejak zaman Nabi Adam alaihissalam sampai hari kiamat akan dikumpulkan di sebuah tempat yang sangat luas untuk menunggu pengadilan Allah. Hari dikumpulkannya seluruh manusia disebut, pause dulu. Oke, setelah itu jawabannya adalah dikumpulkan. Oke, yaumul mahsyar. Perhatikan peristiwa tentang hari akhir berikut. Pada hari kiamat nanti, semua manusia yang sudah meninggal dunia akan dibangkitkan oleh Allah. Akan dibangkitkan oleh Allah, lalu mereka akan dikumpulkan di padang mahsyar untuk menunggu proses perhitungan amal oleh Allah. Dari hasil penghitungan amal tersebut, kemudian amal manusia akan ditimbang. Nah, nama hari kiamat sesuai narasi tersebut adalah tadi akan dibangkitkan itu yaumul ba'as, akan dikumpulkan di padang mahsyar, yaumul mahsyar, proses perhitungan, yaumul hisab, penimbangan, yaumul mizan. Oke, jadi jawabannya adalah B. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. 1. Terpeliharanya kesehatan jasmani dan rohani. 2. Selalu melakukan perbuatan terpuji. 3. Bertambahnya rezeki dari Allah. 4. Selalu melakukan sholat 5 waktu. Berdasarkan pernyataan-pernyataan di atas yang merupakan hikmah beriman pada hari akhir, ditunjukkan nomor. Ingat, ini hikmah beriman. Jadi, timbal balik ketika kita itu beriman kepada hari akhir, hasilnya akan seperti apa? Yang tepat adalah yang C. Selalu melakukan perbuatan terpuji dan selalu melaksanakan sholat 5 waktu. Itu yang tepat. Oke anak-anak, sampai di sini dulu kita membahas kisi-kisinya. Minggu selanjutnya kita akan bahas 5 kisi-kisi lagi. Semoga setiap minggu kita konsisten, walaupun hanya 5 kisi-kisi, semuanya bisa kalian pahami, bisa kalian terapkan. Yang tentunya selalu kalian ingat, jangan sampai lupa. Ingat, harus ada jawaban yang kalian jawab benar itu kemarin sebanyak berapa ya? 38 soal ya, agar bisa mencapai nilai kelulusan USDA PAI di tahun ini yaitu 75. Kita harus memberikan target 75 paling kecil ya. Syukur-syukur kalau ada yang bisa menjawab 50 soal ini menjawab benar semua. Oke. Kita ucapkan hamdalah bersama-sama, semoga Allah selalu meridhoi usaha kita, semoga Allah selalu memudahkan kita dalam menuntut ilmu, memberikan pemahaman kepada kita. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan yang Salma Putih menyampaikan. Perkataan mungkin kurang berkenan ataupun suara-suara bising dari luar yang tidak bisa Putih kendalikan. Putih ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.